Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Elis Widiawati. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Transfer Universitas Ngudi Waluyo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konseling KB menggunakan lembar balik ABPK. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Oh iya, mari Pak duduk Pak. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya ini pengen KB, tapi pengennya tuh KB-nya yang tidak ada hormonnya, yang jadi ke badan itu nggak berpengaruh gitu. Katanya kan kalau KB suntik 1 bulan atau 3 bulan, itu kan bikin badan gemuk ya. Nah, ada nggak sih selain KB suntik atau KB yang dipasang di tangan itu, KB susu, implan gitu, ada nggak sih selain itu? Kalau implan kan saya ini punya anak kecil, nanti kalau dia minum kan takut gitu. Ada nggak sih KB selain itu Bu? Pakai metode KB yang lain ya Bu ya? Ya. Oke. Sebelum saya jelaskan lebih detail, saya akan jelaskan dulu tentang lembar balik ini Bu ya. Jadi ini namanya lembar balik ABPK. ABPK itu alat bantu pengambil keputusan. Nah, di lembar balik ini Bu, nanti Ibu udah nggak pusing untuk mengambil keputusan. Jadi fungsi untuk buku ini Bu bisa dibaca ya Bu. Untuk poin pertamanya mendapatkan informasi yang tepat. Misalkan Ibu mau ambil apa, Ibu bingung, nanti saya bantu jelaskan melalui lembar balik ini. Poin 2, memilih dan memakai metode KB yang apa ya Bu. Lalu ini mengatasi keluhan. Di sini juga ada, misalkan Ibu mau pakai KB ini ada keluhan, nanti saya bisa jelaskan juga melalui buku ini. Ada poin penting di bawah ini Bu. Nanti apa yang Ibu ceritakan, insya Allah itu berbentuk privasi atau hanya saya saja yang tahu gitu. Jadi orang lain tidak akan tahu, aman gitu ya Bu ya. Jadi Ibu ini mau pakai KB, Ya betul. pakai KB-nya yang jangka panjang atau jangka pendek? Pengennya yang jangka panjang Bu, soalnya kan biar tenang, nggak bolak-balik tiap bulan harus suntik. Oh gitu, capek ya Bu ya bolak-balik ini harus balik ke klinik suntik gitu ya Bu ya. Jadi Bu, KB untuk jangka panjang itu ada 2 jenis. Itu ada yang tadi Ibu sebutkan, ada yang implan atau susu, dan yang kedua ada KDR atau ini Bu, IUD gitu. Jadi di sini Bu. Jadi Bu, kalau untuk jenis KB yang jangka panjang itu ada 2 jenis. Ada yang dia sifatnya hormon atau yang disebut itu susuk atau implan. Ada juga dia yang non hormon atau yang biasa kita sebut AKDR gitu. Atau IUD biasanya orang menyebutnya gitu. Nah, yang pertama saya mau jelasin dulu tentang yang AKDR yang non hormon ya Bu ya. KDR ya, KDR itu apa sih Bu? Soalnya asing, nggak paham. Nggak paham yang dia. Jadi AKDR itu Ibu, alat kecil yang dipasang di dalam rahim atau yang biasa kita sebut IUD gitu. Jadi pemasangan IUD ini di dalam rahim gitu. Tapi sebelum dipasang nanti kita ukur dulu rahimnya cukup atau tidak untuk dipasang IUD ini gitu. IUD ini juga sifatnya jangka panjang Bu. Ada yang 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, sesuai kebutuhan Ibu Etno maunya yang pakainya berapa tahun gitu. Misalkan Bu Retno berapa tahun Bu? 3 tahun. Oh gitu. Ini mau ini ya Bu ya, nunda dulu. Kalau mau nunda dulu, nanti misalkan mau memakai 5 tahun. Sebelum 5 tahun mau dilepas bisa, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau IUD ini Bu, dia lebih banyak haidnya gitu. Pertama kali dipasang juga biasanya dia ngerasa kayak nyeri gitu.
di atas ruang kemampuan ibu gitu. Tapi itu hal yang normal ya Bu ya, karena kalau IUD ini tuh kan benda asing dimasukkan ke dalam rahim ya Bu, jadi dia ada penyesuaian dulu dengan rahimnya gitu ya. Kalau IUD ini juga aman Bu untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui ya Bu. Tapi aman ya Bu ya, nggak terasa ganjel atau gimana gitu? Insya Allah aman. Mungkin kalau pertama kali nanti ini rasa nggak nyamannya dengan itu ada ya Bu. Nanti dengan berjalannya waktu terbiasa gitu. Nanti ini bisa Bu, benangnya mau dipotong disisain atau nanti mau dihabisin atau diselipin ke dalam, nanti ibu maunya seperti apa. Jadi bisa diatur ya. Iya Bu. Nanti ibu pengennya seperti apa nanti konfirmasi ke saya ya. Tapi kalau untuk KBIUD ini Bu, dia tidak bisa melindungi dari penyakit menular seperti HIV dan IMS itu. Kalau untuk untuk melindungi dari HIV dan IMS atau penyakit menular itu biasanya yang kondom itu Bu ya, ada itu. Lalu selanjutnya saya jelaskan tentang yang ini ya Bu, untuk yang implannya. Kalau implan dia itu berbentuk hormon ya Bu ya, jadi dia itu bisa berpengaruh ke siklus menstruasi ibu gitu. Jadi beda dengan yang IUD gitu. Jadi kita nggak bisa pastikan tiap bulan itu haid, belum bisa gitu. Jadi kalau untuk yang implan ini Bu, dia mau makainya jangka panjang juga. Ada yang 3 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun juga. Tergantung ibu maunya makainya yang berapa tahun. Kalau si implan juga sama aja Bu dengan IUD. Persamaannya itu dia bisa dilepas kapan aja. Misalkan itu puasa 3 tahun nih, belum ada 3 tahun pengen dilepas ya bisa gitu. Ya bedanya hormon itu tadi ya. Ya sama pemasangannya. Kalau tadi yang IUD kan juga di dalam rahim, kalau ini di bawah kulit. Nanti di tangan itu sebelum dipasang dianestesi terlebih dahulu ya, dianestesi terlebih dahulu baru dimasukkan alatnya seperti itu. Yang paling penting untuk digarisbawahi, kalau KB itu Bu tidak 100% untuk menunda kehamilan ya Bu, berapa persen ada kegagalannya ya. Jadi nanti misalkan ada beberapa kasus, kok saya udah pakai IUD kok masih bisa hamil seperti itu. Itu biasanya emang banyak faktor-faktornya ya Bu ya. Jadi bagaimana Bu? Ibu sudah mantep memakai KB yang mana? Kalau menurut Ibu, kira-kira di antara dua KB itu yang mana yang lebih bagus gitu Bu? Kalau lebih bagus. Kalau untuk bagus tidaknya, semua KB itu bagus ya Bu ya. Cuma yang pertama Ibu takut jarum suntik tidak? Tidak gitu. Tahan sakit tidak Bu? Kalau untuk cara pemasangannya lebih mudah yang IUD tadi itu merasa nyerinya dia sedikit gitu. Kalau IUD juga kan kalau lepas enak Bu. Kalau implan ini lepasnya yang mudah cuma tadi itu. Biasanya dari beberapa pasien lebih yang IUD ya. banyak yang memilih IUD. Bagaimana Bapak? Menurut aja. Menurut aja kata Lidah. Baik. Ya udah berarti yang ini aja lah yang aman, yang IUD tadi aja Bu. Ya IUD tadi aja. Ya. Oke, nanti ada persetujuan ya Bu ya yang Ibu harus isi. Nah, lalu sembari Ibu ngisi persetujuan ini, nanti saya siapkan alatnya. Tadinya